Good job. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1471. Hanya satu kalimat sederhana dari Julian saja, hati Wira sudah merasa sangat hangat. Dia lalu membalas Julian dengan senyuman. Keduanya saling tersenyum di bawah cahaya matahari sebelum masuk. Yang berada di samping tidak sanggup melihat sikap mereka lagi. Aku masih berdiri di samping kalian, bisakah kalian melakukan hal ini saat nanti kalian sedang berduaan? Mendengar perkataan Hasto, wajah Julian kembali memerah, belakangan ini sepertinya wajahnya semakin sering memerah. Guru, apa yang kamu katakan? Aku enggak. Julian berbicara dengan nada yang semakin kecil hingga akhirnya tidak terdengar suaranya lagi. Saat ketiganya sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang agak kasar sedang mendekat. Adik, kenapa kamu ada di sini? Orang yang datang itu adalah kakak Julian, dia sangat fokus dengan ilmu bela diri dan jarang pulang ke rumah. Kepulangannya hari ini karena mendengar kabar Hasto sudah membawa kembali orang yang bisa menyelamatkan Julian. Karena itulah dia datang untuk melihat orang itu. Dia sudah banyak mendengar kabar Wira di luar, tetapi dia merasa harus langsung melihat pria itu agar bisa mengetahui bagaimana sebenarnya sifat Wira. Setelah mencari tahu tempat tinggal Wira, yang berasal dari pelayan, dia pun bergegas ke sini. Alhasil, dia melihat Hasto dan adiknya di sini dan ketiganya terlihat sangat gembira. Kakak, kenapa kamu datang ke sini? Setelah bertemu dengan kakaknya, Julian memberi hormat lalu berdiri dan mendekati kakaknya. Dia sudah sangat lama tidak bertemu dengan kakaknya sehingga hatinya merasa sangat gembira. Kak Hasto, ini pasti Wira, kan? Aku hanya mendengar banyak tentangmu hari ini. Bisa bertemu denganmu aku senang sekali. Johnny terlihat seperti orang yang kasar dan tidak memperhatikan hal sepele, sepertinya akan mudah bersahabat dengannya. Wira menganggukkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengepalkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Johnny. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah kediaman keluarga Triaji dan Sekte Langit. Ada banyak peraturan yang harus diikutinya. Kenapa kamu punya waktu untuk pulang? Bukankah kamu harus fokus pada ilmu bela diri? Sebelumnya hubungan Hasto dan Johnny cukup baik, saat bertemu lagi hari ini, hubungan mereka masih sama seperti sebelumnya. Sebenarnya dia merasa sangat senang melihat Johnny. Tetapi, tidak menunjukkannya dengan kata-kata. Kak Hasto, apa yang kamu katakan? Kamu sudah susah payah menemukan orang yang bisa menyelamatkan adikku. Sebagai kakaknya, aku tentu saja harus datang melihatnya. Bolehkah aku berbicara berduaan dengan orang ini sebentar? Kata Johnny kepada Hasto dan Julian, sambil mengangkat bahunya dengan tak berdaya. Julian dan Hasto saling memandang. Fisik mereka berpikir Johnny dan Wira tidak saling mengenal, mengapa Johnny ingin berbicara berduaan dengan Wira. Akan tetapi, melihat sikap Wira yang cuek, keduanya pun langsung pergi. Aku tahu perkara kamu sangat baik dalam 3 ujian sebelumnya, tapi kalau kamu mau menjadi adik iparku, aku harus lihat dulu apakah kamu layak atau enggak. Hanya saja kalau dibandingkan dengan pemuda lainnya, aku lebih menyukaimu, jangan kecewakanku. Kamu harus mengalahkan mereka semuanya di sayembara ini. Johnny langsung merangkul ke Wira lalu berbicara dengan tanpa segan-segan. Wira menyadari Johnny memiliki kepribadian yang santai, tetapi tidak ada menyangka Johnny akan begitu lama. Dia tidak merasa seperti ada perbedaan status untuk bicara dengan Johnny, malah seperti sedang berbicara dengan teman. Dia memutuskan akan berteman dengan Johnny. Bab 1472. Tenang saja Kak Johnny, aku nggak akan menyerahkan Julian kepada pria lain. Lagi pula, mereka nggak bisa menyelamatkan Julian. Jadi kalau menikah pun mereka hanya akan membahayakan nyawa Julian. Meskipun aku nggak menang, di sayembara, aku juga akan berusaha mencari cara untuk membawa pergi. Aku nggak akan membiarkannya mati begitu saja. Saat mengatakan itu, tatapan Wira terlihat penuh tekad. Johnny atau Wira tidak bercanda saat mengatakan jika tidak menang dalam sayembara Wira tetap akan membawa Julian pergi. Itu adalah hal yang diharapkannya. Dia yakin, ayahnya juga berencana seperti itu sehingga mengirim pengawal untuk diam-diam membantu Wira. Baiklah, aku sudah siap, aku suka sikapmu ini, aku sudah mengakuimu sebagai adik iparku. Bilangnya. Berkata sambil tersenyum lalu merangkul bahu Wira dengan lebih kuat. Wira benar-benar tidak mengerti bagaimana cara berpikir Johnny, jelas-jelas Johnny tadi berkata tidak mengakuinya sebagai adik ipar sekarang malah sudah berubah pemikiran. Ada satu hal lagi. Aku tahu kamu punya 3 istri, apa ketiga istrimu itu akan membiarkanmu menikah 1 istri lagi? Saat mengatakan itu, volume suara Johnny sangat kecil. Bisa dibilang dia berbisik di telinga Wira.
Tentu saja ketiga istriku itu bukan orang yang cemburuan. Lagi pula, mereka juga yang mendukungku untuk menyelamatkan Julian. Setelah mendengar perkataan itu, Johnny menganggukkan kepalanya. Jika seperti itu, dia tidak perlu khawatir adiknya akan ditindas orang lagi. Namun sebagai kakak, dia tetap akan membela Julian jika Julian ditindas orang. Baiklah, selama periode ini, kamu adalah murid dari Sekte Langit. Kalau ada yang nggak mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepadaku. Kakak pasti akan memberitahumu semuanya. Johnny menepuk dadanya sendiri sebagai isyarat Wira bisa mencarinya jika ada masalah. Sebagai seorang kakak, jika ada yang menindas Wira, dia pasti aslinya akan berbeda. Bagaimanapun juga, dia sangat memahami sikap para murid di Sekte Langit. Bisa punya teman seperti kakak, kedatanganku, sepertinya kali ini benar-benar berharga. Saat mendengar Wira memanggilnya kakak, Johnny juga tertegun sejenak. Pasalnya dia tidak menyangka Wira akan seramah ini, kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan terus menepuk punggung Wira. Sejujurnya Wira merasa kekuatan Johnny sungguh luar biasa. Saat Johnny merangkul bahunya tadi, dia merasa tulangnya sudah hampir retak dan sekarang suhu tubuhnya terasa akan hancur setelah dipukul berkali-kali. Hahaha. Aku memang gak salah menilaimu, baiklah, kamu sudah menjadi temanku. Dengan begitu, Wira memiliki satu teman lagi di Sekte Langit dan orang itu adalah kakaknya Julian. Di luar Julian merasa agak cemas karena tidak tahu apa yang dibicarakan kakaknya dengan Wira. Saat hampir tidak bisa menahan dirinya lagi dan hendak masuk untuk melihat situasinya, dia mendengar tawa yang dari kedua pria itu. Aduh, Julian, Wira ini cukup bagus. Kakak sudah membantumu memeriksanya. Kalian berdua baik-baik saja ya. Kakak pergi dulu. Wira, kamu harus ingat kita harus pergi minum bersama kalau ada kesempatan. Baiklah, kakak. Julian dan Hasto tidak mengerti, sejak kapan hubungan kedua pria itu menjadi begitu baik. Saat Johnny sudah pergi, Hasto baru menanyakan hal ini kepada Wira. Nggak tahu, mungkin karena kepribadianku dan Kak Johnny mirip. Jadi kita bisa rukun. Jawaban yang sederhana itu sudah menunjukkan rasa kagum Wira terhadap Johnny. Bab 1473. Julian juga tidak menyangka hubungan Wira dan kakaknya akan begitu baik. Akan tetapi, hal ini justru mempermudah segala urusan ke depannya. Selama berhari-hari berikutnya, Wira mengikuti Hasto berjalan-jalan di Sekte Langit. Murid di sana terbagi menjadi murid dalam dan murid luar. Kalian cepat lihat, itu pasti Wira yang memenangkan 3 ujian sektekan. Sepertinya dia, bukankah orang di sebelahnya adalah Tuan Hasto? Aku dengar, Wira adalah murid Tuan Hasto. Jadi justru pasti memang dia. Aku pikir, dia adalah seorang pria kasar. Tadi sangka, orangnya begitu anggun dan tampan. Penilaian para wanita ini sangat dangkal, apa kalian gak tahu dia sendirian saja bisa mengalahkan 10 orang yang dikirim oleh 8 keluarga besar. Sungguh luar biasa, pikirkan saja. Apa murid dalam dan murid di luar seperti kita bisa melakukan hal seperti ini? Saat Wira langsung melewati halaman terata dalam para murid itu, langsung berkumpul bersama dan membahas tentang hal Wira. Wira juga tidak menyangka, penampilannya akan seperti ini di hati semua orang. Jangan pedulikan, apa? Oh. Yang dikatakan mereka orang-orang ini sudah lama tinggal di sekeliling langit jadi suka menggosip. Aku sudah terbiasa melihat Wira mengernyitkan alisnya. Hasto tahu pasti itu dampak dari pembicaraan para murid itu sehingga memberikan saran. Wira menganggukkan kepalanya, dan tidak mempermasalahkan perkataan orang-orang itu. Saat keduanya melewati satu jalan, ada seorang pria yang tiba-tiba keluar dan menabrak Wira. Aduh. Maaf, aku berlari terlalu cepat jadi nggak melihat ke depan. Setelah menabrak seorang murid itu segera berlutut di tanah sambil memegang kepalanya. Wira berpikir itu hanya benturan kecil saja, apakah perlu seperti ini? Dia mendekati murid itu dan membantunya berdiri. Nggak perlu begitu cemas, hanya benturan kecil saja. Aku juga baik-baik saja. Jadi nggak masalah. Apa ada masalah mendesak? Kenapa berlari begitu cepat? Setelah membantu murid itu berdiri, Wira sengaja bertanya alasannya berlari begitu tergesa-gesa. Dia melihat murid itu hanya terbata-bata dan tidak mengatakan apapun. Namun setelah itu, ada beberapa murid luar yang tiba-tiba muncul di belakang murid itu. Dasar brengsek, ternyata kamu di sini. Tuan Hasto. Salam kepada Tuan Hasto, maaf kami nggak menyangka Tuan harus ada di sini, mohon maklum. Setelah melihat Hasto, beberapa murid luar itu langsung terkejut dan berlutut di tanah. Kalian ini murid luar. Kenapa datang ke halaman seterata dalam?
Murid yang tadi menabrak Wira segera bersembunyi di belakang Wira, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sepertinya dia sangat ketakutan dengan sekelompok orang ini. Di sekte ini, sering terjadi penindasan terhadap semua murid. Wira tidak menyangka akan melihat kejadian ini. Kami datang mencari Abbas karena ada beberapa hal yang perlu dibahas. Benar Tuan Hasto, tolong jangan salah paham. Kami mengenal Abbas dan datang mencarinya karena ada beberapa hal. Bab 1474. Sekelompok orang ini cukup cepat menyesuaikan alibi mereka. Hasto tidak ingin terlibat dalam hal sepele seperti ini sehingga dia menganggukkan kepalanya kemudian dia bersiap untuk pergi bersama Wira. Tetapi murid tadi segera menarik lengan Wira. Wira, ada beberapa hal yang ingin ku bahas denganmu. Bolehkah aku ikut dengan kalian? Abbas menggenggam tangan Wira dengan gemetar. Sepertinya sangat ketakutan. Wira memang tidak ingin terlibat dalam hal sepele ini, tetapi akhirnya menyetujuinya juga. Setelah melihat Abbas akrab dengan Wira dan Hasto, beberapa murid di luar tadi juga merasa sangat terkejut. Sebelumnya mereka tidak menyadari ternyata Abbas mengenal Hasto. Kalian lihat, bukankah itu murid dalam? Kata Abbas. Kenapa dia berdiri bersama Wira? Apa mereka kenal sebelumnya? Enggak mungkin. Mereka terlihat sama sekali nggak salah. Wira begitu hebat sedangkan bakat Abbas biasa saja. Mungkin karena Wira baik hati, jadi sengaja membantunya. Abbas sudah sering ditindas oleh beberapa murid luar itu. Sungguh lucu, jelas-jelas dia adalah murid dalam malah ditindas oleh murid luar. Kalau hal ini tersebar bagaimana kita bisa menghadapi orang lain? Wira tentu saja mendengar pembicaraan orang-orang di sampingnya. Dia mengernyitkan alisnya lalu memandangnya ke arah Abbas di sampingnya. Tubuh Abbas terus gemetar dan seolah-olah tidak mendengar kata-kata itu. Mungkin karena kehidupan sehari-harinya yang sulit. Setelah meninggalkan halaman strata dalam, Abbas baru memberi hormat kepada Wira lalu berterima kasih atas pertolongan Wira dan Hasto. Wira sungguh terima kasih atas pertolonganmu, aku tahu kamu baik hati. Jadi menolongku, sungguh terima kasih kamu memang berbeda dengan mereka. Apa aku layak menjadi temanmu? Aku nggak mengenal siapapun di halaman strata dalam ini, bahkan enggak punya teman. Abbas menatap Wira dengan tatapan yang sangat hangat dan tulus. Namun sebelum Wira sempat menjawab Hasto sudah mendengus dan menarik Wira ke belakangnya. Sepertinya kamu pandai bicara, tapi kenapa nggak punya teman? Jangan-jangan, kamu hanya omong kosong dan menipu orang. Mata Hasto selalu sangat tajam. Saat melihat Abbas, dia merasa orang itu tidak sesederhana itu. Mengapa Abbas tidak menabrak orang lain melainkan mereka? Tuan Hasto, aku nggak berani. Aku benar-benar hanya merasa akrab dengan Wira, jadi berani mengatakan itu. Terutama, karena biasanya aku nggak punya teman di halaman strata dalam ini. Dan akhirnya menemukan seseorang yang bisa membantuku. Jadi langsung ingin berteman dengannya, mohon maafkan aku Tuhan Hasto. Setelah mendengar perkataan Abbas, Abbas langsung berlutut di hadapan keduanya. Hasto masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wira menghentikannya. Dia menatap Hasto lalu menggelengkan kepalanya sebagai isyarat untuk tidak perlu memedulikan masalah ini lagi. Dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia berpikir, dia mungkin akan menghadapi berbagai masalah di sekte langit ini. Jika tidak terus menghindar atau bersembunyi di belakang Hasto, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Kita begitu berjodoh, jadi kita sekarang adalah teman. Kalau ada masalah, kamu boleh mencariku. Baik, terima kasih banyak Kak Wira. Abbas terlihat masih muda dan harusnya lebih muda dari Wira, sehingga wajar saja dia memanggilnya sebagai kakak. Setelah itu, Wira dan Hasto meninggalkan tempat itu. Di perjalanan pulang dia memperingatkan Wira untuk tetap hati-hati dan jangan terlalu mempercayai orang asing. Kak Hasto, tenang saja. Apa kamu masih gak mengerti kepribadianku? Mana mungkin aku akan menurunkan kewaspadaanku terhadap orang lain semudah itu. Bab 1475. Sebagaimana dengan ucapan Wira ini Hasto tahu, akhirnya merasa tenang. Setelah itu, keduanya pulang bersama-sama. Keesokan harinya murid yang bernama Abbas itu akhirnya langsung mencari Wira di kediaman keluarga Triaji. Kak Wira, aku datang mencarimu hari ini nggak ada masalah di halaman strata dalam dan aku ada beberapa pertanyaan tentang ilmu bela diri yang nggak aku mengerti. Jadi, aku sengaja datang untuk meminta bimbinganmu. Saat mendengar suara Abbas Wira mengira dirinya sudah salah dengar tadi sangka beberapa saat kemudian pelayan sudah membawa Abbas masuk awalnya bila tidak ingin memedulikan Abbas tetapi dia sudah berjanji sebelumnya. Kalau ada yang ingin ditanya, tanyakan saja. Tapi sebaiknya kamu segera kembali karena di sini bukan halaman strata dalam,
Kalau ketahuan kamu keluar terlalu lama, kamu akan dimarahi. Wira adalah murid Hasto, sehingga dia bebas untuk masuk ke halaman strata dalam dan murid luar. Namun, Abbas berbeda. Dia adalah murid dalam dan harus tinggal di halaman strata dalam sepanjang tahun. Jika ketahuan diam-diam keluar atau tanpa izin guru, dia akan dihukum. Sepertinya kali ini dia diam-diam keluar menemui Wira. Nggak masalah, toh ada Kak Wira yang akan membantuku. Meskipun ketahuan, Kak Wira juga akan membantuku. Kan, aku sangat rindu Kak Wira. Halaman strata dalam sangat membosankan dan nggak ada yang menemaniku bermain. Jadi aku diam-diam keluar. Saat mengatakan itu, Abbas berlari ke arah Wira dan tiba-tiba bersikap manja. Wira merasa jijik, tetapi tetap berusaha menahannya. Setelah memberi penjelasan terhadap pertanyaan Abbas, Wira menyuruh Abbas untuk segera kembali, namun Abbas terus memohonnya untuk mengobrol dan bermain lebih lama. Kamu nggak boleh tinggal terlalu lama di sini, kamu masih murid dalam, sebaiknya segera kembali ke halaman strata dalam. Meskipun aku sudah menganggapmu teman, ini nggak berarti kamu bisa bertindak sewenang-wenang. Kalau kamu dihukum, aku nggak bisa membantumu menanggung konsekuensinya. Wira mengernyitkan alis dan sekali lagi mengarahkan Abbas untuk segera pulang. Kali ini, Abbas malah menyetujuinya. Namun sebelum pulang, Abbas ingin makan bersamanya. Kak Wira, jangan berpikir terlalu banyak. Semua ini karena aku terlalu senang karena akhirnya sudah punya teman. Makanya aku mau mengajak Kak Wira makan bersama. Abbas takut Wira akan salah paham, sehingga segera menjelaskan maksudnya. Wira hanya menganggukkan kepalanya, tanpa memberikan jawaban yang pasti. Dia menyuruh Abbas untuk segera kembali. Dan baru membahas hal ini nanti setelah Abbas pergi. Dia merasa agak curiga dengan perilaku Abbas dan memutuskan untuk mengurangi interaksi mereka. Namun selama beberapa hari ke depannya, Abbas semakin sering mencarinya bahkan hampir setiap hari. Abbas merasa nggak masalah kalau kamu sesekali datang ke sini, tapi kamu nggak bisa datang setiap hari. Apa di sekte dalam itu begitu senggangnya? Apa kamu nggak punya hal sendiri untuk dilakukan? Kenapa selalu menghabiskan waktumu di sini? Wira sudah mengatakan maksudnya dengan sangat jelas, yaitu dia berharap Abbas untuk tidak terlalu sering datang. Tetapi Abbas tampaknya sama sekali tidak mengerti maksudnya. Nggak apa-apa, urusanku di sana sudah selesai. Jadi aku datang ke sini. Kenapa Kak Wira nggak ingin menjadi temanku lagi ya? Apa karena aku selalu terlalu sering mengganggu Kak Wira dalam beberapa hari ini jadi Kak Wira membenciku? Saat memikirkan itu, Abbas tiba-tiba merasa sedih. Wira paling benci orang menangis di hadapannya. Jelas-jelas sahabat ini adalah seorang pria, mengapa harus menunjukkan sikap yang membuatnya merasa tidak nyaman seperti ini? Seperti Abbas juga tidak berani langsung menangis di hadapannya dan hanya merengek sehingga dia merasa agak kesal. Aku nggak bermaksud lain, hanya merasa sedikit penasaran. Aku adalah murid Tuan Hasto. Jadi, agak senggang. Tapi kamu adalah murid dalam, pasti punya banyak hal yang harus dilakukan. Semalam aku sudah pergi melihat halaman strata dalam. Mereka sangat sibuk dan sedang berlatih ilmu bela diri sendiri. Kenapa kamu malah datang mencariku setiap hari? Perkataan Wira ini sudah mengungkapkan maksud hatinya dengan jelas kepada Abbas. Bab 1476. Abbas segera berpikir, akhirnya mengubah cara pendekatannya. Mungkin karena aku cepat belajar jadi aku sudah menguasai hal-hal itu. Kak Wira, jangan memikirkan hal ini lagi. Bagaimana dengan rencana yang kukatakan kepada kakak beberapa hari yang lalu? Kita hanya beberapa orang saja, beberapa murid dalam dan Kak Wira, kita berkumpul dan minum bersama. Setelah berputar-putar, Abbas akhirnya membahas topik tentang makan dan minum bersama itu lagi. Setelah merenungkannya sejenak, dan demi menggantikan niat Abbas, Wira pun menyetujui rencananya dan membuat Abbas merasa sangat gembira. Bagus sekali, Kak Wira akhirnya menyetujui juga. Aku akan segera kembali dan mempersiapkannya. Kita atur rencananya besok malam. Baiklah. Setelah Wira menjawab, Abbas pulang dengan perasaan saat gembira. Wira merasakan ada firasat buruk. Sepertinya, Abbas ini juga bukan orang yang berniat baik, dan mungkin kelak akan membuatnya dalam masalah. Namun Wira tidak terlalu khawatir, karena dia yakin bisa mengatasi segalanya asal tetap waspada. Wira juga sebenarnya merasa nggak senang karena ada yang terus datang mencarinya dan mau berteman dengannya. Bagaimanapun juga, orang lainnya tidak berani berbicara dengannya dan hanya berani diam-diam bergosip di belakangnya. Semua ini karena mereka merasa terintimidasi oleh 8 keluarga besar. Namun Wira merasa, perilaku Abbas ini terlalu mendadak. Selain itu,
Tindakan Abbas yang mengunjunginya setiap hari juga sangat mencurigakan. Kebetulan beberapa hari ini dia senggang, sehingga dia menemani Abbas bermain-main. Selain itu Wira juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperingatkan orang lain bahwa dia bukan orang yang mudah ditindas. Jika mereka masih memiliki niat buruk, mereka mungkin harus mempertimbangkan kembali kemampuan mereka. Saat memikirkan hal itu, Wira menatap di kejauhan dengan tatapan yang rumit. Keesokan malamnya, akhirnya tiba Wira menempati undangan dari Abbas. Malam ini dia melihat ada beberapa murid dalam lainnya yang ikut. Saat melihat kedatangannya, mereka sangat menyanjungnya dan segera menyambutnya. Kak Wira, kamu akhirnya datang juga. Kami sudah dengar rumor bahwa Kak Wira dan gadis suci punya hubungan yang khusus. Jadi kami sangat mengagumimu. Iya. Kak Wira apa itu sayembara? Kak Wira sama sekali tidak peduli. Lagi pula, Kak Wira sudah lama memenangkan hati gadis suci, kan? Dari mana kalian dengar semua rumor ini? Jangan sampai gosip ini menyebar. Kalau enggak, bahkan aku pun nggak bisa menolong kalian. Hari ini aku datang hanya untuk menghargai undangan Abbas, jadi aku hanya akan minum beberapa gelas dan segera pergi. Wira memperingatkan mereka sambil menatap mereka dengan tatapan yang dingin. Setelah mendengar peringatan dari Wira, murid-murid itu menjadi lebih waspada. Mereka segera duduk di samping dan memberikan tempat terbaik untuk Wira. Tak lama kemudian, Abbas masuk sambil membawa sebuah kendi besar berisi minuman. Wira tertegun sejenak. Lalu berpikir, apakah halaman Prata dalam ini membiarkan muridnya minum begitu banyak? Bab 1477. Apa minuman ini? Nggak terlalu banyak. Kendi ini begitu besar, dan kita hanya berempat di sini. Mana mungkin kita bisa menghabiskan semuanya? Berat sebuah kendi yang begitu besar ini setidaknya ada 5 atau 6 kilogram, bahkan mungkin mencapai 10 kilogram. Mereka hanya berempat, apakah mereka masih bisa sadar besok jika menghabiskan semua minuman ini? Sebenarnya ini nggak terlalu banyak. Jangan lihat kendi ini besar, isinya nggak begitu banyak. Lagi pula, hari ini adalah hari yang bahagia. Kan? Aku sangat senang Kak Wira akhirnya setuju untuk minum bersama kita. Jadi aku mengambil lebih banyak. Nggak apa-apa kalau nggak habis, kita bisa menyimpannya. Jawab Abbas dengan santai. Setelah itu, Abbas meletakkan kendi besar itu di atas meja, lalu mengambil 4 gelas dan meletakkannya di depan mereka masing-masing. Wira melihat hidangan di pendamping arak yang disediakan tampak sangat lezat, sehingga dia mengambil sumpit untuk mencicipi. Benar saja, ternyata rasanya sangat enak. Melihat Wira mencicipi hidangan, Abbas menuangkan segelas minuman dengan penuh perhatian. Setelah mencicipi minuman itu, dia menyadari minuman itu sangat keras saat minuman itu mengalir ke tenggorokannya. Dia merasa seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Kak Wira, bagaimana rasa minuman ini? Aku suka sekali rasanya yang membuat tubuh hangat. Memang enak, tapi setelah mencicipinya aku langsung tahu minuman ini keras. Apa nggak apa-apa kita meminumnya? Aku pasti nggak apa-apa karena aku hanya perlu tidur sejenak saja setelah pulang nanti. Tapi bagaimana dengan kalian? Wira menanyakan pertanyaan ini sekali lagi. Namun ketika orang itu menghindari tatapannya, seolah-olah tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah melihat reaksi mereka, dia akhirnya mengerti. Dia pun tersenyum lalu mengangkat keras minumannya dan menyulangi mereka. Malam ini, ayo, kita berempat mabuk-mabukan. Wira, kamu nggak tahu betapa sulitnya kehidupanku di halaman Trata dalam ini. Mereka semua nggak menyukaiku. Aku tahu, bakatku biasa saja. Tapi mereka juga nggak boleh menindasku seperti ini. Setelah minum beberapa gelas, Abbas juga sudah agak mabuk dan perkataannya pun menjadi melantur. Sementara itu, Wira mendengarkan perkataannya sambil minum dan menikmati hidangannya. Memang benar, untungnya Abbas mengenal Kak Wira. Aku yakin, kelak hari-harimu akan menjadi lebih baik. Benar Abbas, hari-hari baikmu baru saja dimulai. Karena pasti akan menjadi penolong hidupmu. Kedua murid dalam itu terus menyanjung, sehingga Wira tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan mereka. Dia tidak mengerti mengapa mereka begitu berusaha mendekatinya. Jelas-jelas status mereka sama, bahkan statusnya mungkin lebih rendah dari ketiganya karena dia berasal dari dunia luar. Dan mereka terlahir sebagai orang sekte langit. Kak Wira, kita sudah minum begitu lama, kenapa kamu nggak bicara apapun? Tanya Abbas setelah menyadari Wira tidak mengatakan sepatah kata pun. Wira menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang seolah-olah sudah mabuk berat. Setelah melihat ekspresi Wira seperti itu, tatapan Abbas menjadi licik.
Dia berpikir, tugasnya akan segera selesai. Dan kemuliaan yang sesungguhnya akan datang. Apa yang kamu katakan? Aku nggak dengar, kenapa ada 3 Abbas? Wira benar-benar sangat mengagumi dirinya sendiri, kemampuan aktingnya itu terlalu bagus, dia tampak benar-benar sudah mabuk. Kak Wira, kamu sudah mabuk ya? Tak disangka toleransimu terhadap alkoholmu seburuk itu. Araknya belum habis setengahnya saja, kamu sudah mabuk seperti ini. Kamu mau tidur ya? Perlu kubawa ke tempat tidur. Bab 1478. Abbas meletakkan gelasnya, lalu mulai memapa Wira. Wira pun mengikuti rencana Abbas. Dia tiba-tiba terjatuh di atas meja dan mengayunkan tangannya dengan sembarangan hingga menjatuhkan semua hidangan dan gelas di meja. Aduh. Meskipun tidak bodoh, kini sudah mabuk, dia juga harusnya nggak merusak barang-barang seperti ini. Aku sudah bersusah payah mempersiapkan minuman dan hidangan ini. Abbas akhirnya menunjukkan sifat aslinya, dia memang memiliki wajah yang licik, sehingga dia merasa kesulitan saat harus berpura-pura sebelumnya. Kak Abbas, kita harus bagaimana sekarang? Kak Abbas, kalau kamu sudah kaya nanti, jangan lupakan kami ya. Tenang saja, kalau aku sudah kaya, aku nggak akan melupakan kalian. Sudahlah, cepat bantu aku seret orang ini keluar. Karena sudah menerima uang dari orang lain, Abbas tentunya harus menyelesaikan tugas ini dengan baik. Hanya dengan cara ini, dia baru benar-benar bisa masuk ke 8 keluarga besar dan bisa sukses kelak. Setelah mendapat perintah dari Abbas, kedua orang lainnya segera mengangkat kepala dan kaki Wira lalu membawanya keluar. Kak Abbas, kami tunggu kamu di luar. Kamu cepatlah. Setelah kedua murid dalam itu menarik Wira keluar, Wira membuka sedikit mata kirinya dan melihat kemana mereka akan membawa dirinya. Abbas merapikan barang-barang di dalam lalu keluar dan membantu mereka menyeret Wira. Jika ketiganya ingin diam-diam memindahkan Wira, pasti ada yang membantu mereka mengatur semuanya sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah kamar. Hanya dengan mencium aromanya, Wira yakin, ini adalah kamar seorang wanita. Entah apa niat ketiga orang itu. Salah satu dari mereka membuka pintu kamar dan bersiap-siap untuk melemparkannya. Wira tiba-tiba berbalik dan menendang kedua orang itu, lalu salah satu tangannya memukul Abbas sehingga pingsan. Dia berdiri dengan tegak dan melihat kedua orang yang sudah pingsan di halaman. Lalu melihat Abbas yang saat ini tidak sadarkan diri. Kamu ingin menjebakku. Kamu harus lihat dulu. Apa kamu punya kemampuan itu? Hanya punya sedikit trik saja sudah berani macam-macam denganku. Baiklah, aku akan lihat apa yang telah kalian lakukan di kamar ini. Setelah selesai berbicara, Wira meraih kera Abbas lalu melemparkan Abbas ke dalam kamar. Saat menutup pintu, dia tiba-tiba mendengar suara wanita yang lembut dari dalam kamar. Sehingga dia membuat sebuah lubang di jendela dengan hati-hati. Melihat pemandangan di dalam, Wira baru mengerti bahwa mereka telah memasukkan obat perangsang di dalam kamar itu. Untungnya Wira cukup cerdik. Jika dia benar-benar masuk jebakan mereka, akan sulit untuk menjelaskan kepada Julian nanti. Suara di dalam kamar makin keras, sehingga membuat Wira merasa jijik dan segera meninggalkan tempat itu. Besok dia akan datang untuk melihat sebuah pertunjukan menarik. Sehingga hari ini harus tidur lebih awal. Untungnya, dia memiliki toleransi alkohol yang tinggi. Jika tidak, dia pasti sudah mabuk. Keesokan harinya, Abbas menjadi panik. Saat terbangun dan menyadari ada seorang wanita yang sedang berbaring di sampingnya, dia tiba-tiba bangkit dan mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa lalu melarikan diri. Bab 1479. Gawat, bukankah seharusnya orang yang berada di kamar adalah Wira? Kenapa menjadi Abbas? Hal ini tidak boleh terekspos. Kalau tidak, Abbas pasti akan mati. Sebelum pergi, Abbas sengaja melempar sebuah barang yang berhubungan dengan Wira ke dalam kamar. Dengan demikian, wanita itu tahu siapa yang menidurinya setelah bangun nanti. Sesudah Abbas pergi, wanita itu pun bangun. Melihat kondisinya, wanita itu tahu apa yang terjadi semalam. Sebelumnya dia masih perawan, kenapa pagi ini dia menjadi wanita yang telah dinodai? Wanita itu berteriak, siapa yang melakukan hal jahat ini kepadaku? Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau enggak, aku pasti akan menghabisimu. Suara teriakan wanita itu menarik perhatian banyak orang. Kejadian yang menimpa wanita ini tidak bisa ditutupi lagi. Setelah selesai mengenakan bajunya dan bersiap membawa pisau untuk menghabisi pelakunya, tiba-tiba dia menginjak selembar kertas di lantai.
Wanita itu membaca tulisan di kertas, ternyata Wira menulis kata-kata yang menghina wanita itu. Wanita tersebut membentak. Wira, apa dia orang yang membuat keributan beberapa waktu lalu? Aku nggak menyangka ternyata dia orang seperti ini. Dan dia mengincarku. Aku nggak akan melepaskannya begitu saja. Wira, kamu tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Awalnya Zarina menganggap Wira adalah seorang pria yang berbakat, siapa sangka ternyata Zarina salah menilai orang. Sesungguhnya, Wira adalah orang yang bijak. Zarina menyimpan kertas itu ke dalam saku lalu membawa pisau bermata dua dan berjalan keluar. Orang-orang di luar yang ketakutan sudah kabur, bagaimanapun semua orang tahu bahwa kekuatan Zarina sangat mengerikan. Zarina menegur, untuk apa kalian berkumpul di sini? Cepat minggir. Ada beberapa orang yang tidak takut masih berdiri di depan pintu kamar Zarina. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, namun setelah dibentak Zarina mereka segera kabur. Zarina mendatangi kediaman keluarga Triaji dengan membawa pisau bermata dua. Dia terus meneriakkan nama Wira, di luar kediaman, dan menantang Wira untuk bertarung. Suara Zarina sangat keras, sehingga orang-orang yang lewat pun mendengarnya. Zarina terus marah-marah. Wira, apa kamu gak berani bertanggung jawab atas perbuatanmu? Kamu sendiri tahu apa yang kamu lakukan kepadaku semalam. Sebaiknya kamu keluar sekarang, biar aku bisa menghabisimu. Dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencianku. Zarina melanjutkan, Wira, cepat keluar. Kamu mau aku menunggumu sampai kapan? Seharusnya kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan. Wira, apa kamu mendengar omonganku? Orang yang di dalam juga dengarkan baik-baik, kalau kalian melihat Wira, cepat suruh dia keluar sekarang. Ini adalah kediaman keluarga Triaji, tempat tinggal Juna dan Julian, jadi Zarina yang geram juga tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya berteriak-teriak di luar, sementara itu orang-orang yang lewat berkomentar saat melihat tindakan Zarina. Ada apa ini? Kenapa Zarina datang ke sini? Nggak tahu, tadi aku dengar dia bilang Wira melakukan sesuatu kepadanya, bahkan di waktu malam. Aku rasa, sepertinya Wira melakukan sesuatu kepada Zarina setelah mabuk, tapi ternyata Zarina itu wanita yang tangguh, dia langsung mencarinya. Bab 1480. Semua orang tidak berhenti mengomentari hal ini. Sepertinya Wira bukan orang seperti itu. Apa mungkin ada salah paham? Kalaupun ada salah paham, itu juga nggak ada hubungannya dengan kita. Sebaiknya kita lihat saja nanti, sebenarnya siapa yang benar yang salah. Suara Zarina yang keras pun menarik perhatian Julian. Setelah mendengar perkataan Zarina, Julian pun kaget, jangan-jangan semalam Wira melakukan sesuatu kepada Zarina. Julian memang melihat Wira baru pulang saat tengah malam dan dia mencium bau alkohol yang menyengat di tubuh Wira. Julian segera menggeleng, dia harus mempercayai Wira. Julian dan Wira sudah mengalami banyak masalah, jadi Julian tidak boleh mencurigai Wira hanya karena sedikit masalah. Sebaiknya, Julian baru membuat keputusan setelah Wira datang. Julian mengerti, lalu menyuruh pelayannya untuk memanggil Wira keluar agar bisa menyelesaikan masalah Zarina. Semalam Wira mabuk, berat sehingga dia baru bangun sekarang. Wira bahkan tidak mendengar suara teriakan Zarina. Dia baru tahu setelah pelayan datang memanggilnya. Wira segera mengenakan pakaiannya agar Julian tidak salah paham. Setelah keluar, Wira baru melihat Zarina yang sedang berteriak di depan pintu kediaman. Wira memang tidak terlalu mengenal Zarina, namun sebelum keluar, pelayan sudah menjelaskannya kepada Wira. Zarina memang merupakan orang biasa tetapi dia sangat berbakat, jadi dia khusus direkrut dan menjadi murid dalam. Kamu gila ya? Tanya Zarina. Semalam dia diberi obat sehingga dia tidak ingat sebenarnya siapa yang melakukan hal itu dengannya. Hanya saja, Zarina merasa tampang orang itu sangat mirip dengan Wira. Ditambah lagi, Zarina yakin Wira yang menulis kata-kata di kertas itu. Benar, aku memang gila. Ada apakah Zarina? Sahut Wira. Dia maju, lalu Zarina langsung melempar pisau di tangannya ke arah Wir. Untung saja, ada reaksinya sangat cepat, jika tidak, pisau bermata dua itu pasti akan menebas kepala Wira. Zarina menimpali. Jangan bicara omong kosong lagi. Apa kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu lakukan kepadaku semalam? Hari ini aku datang untuk menghabisimu. Selesai berbicara, Zarina berkelebat dalam sekejap dia sudah mengambil kembali pisau bermata dua miliknya dan berdiri di belakang Wira. Wira merasakan hawa dingin di bagian bawah tubuhnya, dia segera melompat dan membuka kakinya lebar-lebar untuk menghindari serangan Zarina. Wira yang buru-buru keluar tidak membawa tongkatnya.
Sementara itu, Sarina juga tidak mungkin memberi Wira kesempatan untuk mengambil senjatanya. Jadi Wira hanya bisa melawan Sarina dengan tangan kosong. Wira berujar, "Kak Sarina, sepertinya kamu salah paham. Kamu tenang dulu, kita bicarakan baik-baik. Aku jamin, bukan aku pelakunya." Sarina menanggapi, "Salah paham apanya, apa kamu nggak mau mengakui perbuatanmu? Wira, aku peringatkan kamu, di tubuhmu ada banyak bekas yang kamu tinggalkan. Jadi, jangan harap kamu bisa kabur." Sarina adalah wanita yang sangat belak-belakan, dia sama sekali tidak merasa malu dengan ucapan yang dilontarkannya. Ini adalah pertama kalinya Wira bertemu dengan wanita yang begitu galak. Apa jadinya, jika tidak bisa mencari tahu kebenarannya dulu? Sebelum bertindak, Wira menjelaskan ke Sarina. "Aku benar-benar enggak melakukan hal itu kepadamu, semalam aku memang mabuk, tapi aku tidur di kediaman keluarga Triaji." Bersambung.